bikin mereka panasan lah. Ini buktinya nih, faktanya kan. Gua sih nggak peduli, gua tahu orangnya. Gua tuh dilaporin berapa kali sama dia, nggak pernah tembus. Asal lo tahu mau laporan dia berapa. Gua pengen lihat dari dulu, dari zamannya Fitri sama-sama dia awas ya dipanggil bakal dipenjara mana. Gua tahu dia tahun 2019-2018 itu jadi agent dan dipelihara oleh oknum. Gua tahu orangnya, gua tahu siapa. Oh, apa aja emang Bang Kiki dulu dilaporin apa aja sama? Banyak gua dilaporin. Satu pun nggak ada yang tembus lah ya. Nggak ada yang tembus. Jadi memang akal-akalan. Kalau orang akal-akalan ya gue dipanggil, gue datang di kantor polisi, datang lo ya kan, ya gue datang. Apa susahnya datang? Ya kan? Nah, jangankan dia, 1000 model kayak dia gue kagak takut. Dari awal tuh Fitri tahu tuh. Fitri tuh ikut nyerang gue dulu. Nah, emang apa sih Bang? Kalau boleh tahu nih Bang ya. Dulu tuh Abang dilaporin tuh apa aja Bang? Banyak lah. Gua dilaporin kekerasan. Waktu itu nyiram air panas, pengeroyokan, bos. Ya ini boleh direcord ya. Ini nyata nih. Kalau gua nggak ini. Aman Bang itu. Gas, boleh direcord. Kalian bisa sebarkan aja ya. Ya. Terus dulu itu gue difitnah macem-macem sama dia. Terus gue dilapor illegal access lah, pencemaran nama baik lah. Nama baik siapa yang gue cemarkan? Orang dia nggak baik kok. Oh, iya betul. Kalau baik kan tuh kayak mau di Ayunda, banyak artis yang baik. Gambar abang enak kan digedein nih Bang. Soalnya kalau di kita cuma berdua doang gini, kayaknya kesannya kosong-kosong banget ini kotak-kotaknya. Biarin aja biar ada yang ikut bro. Oh ya udah. Siapa tahu ntar Mbak Fitri mau bergabung nih Bang, saya share nanti ke Mbak Fitri. Nggak apa-apa, kalau gua nggak ada masalah gua. Intinya gua nggak ada terafiliasi dengan siapapun. Ya betul. Ya. Dan perlu buat kalian tahu, gua nggak takut dengan yang begitu-begitu. Ya, nggak pernah gua takut dengan begitu-begitu. Ayo Bang, lanjut Bang yang tadi kasusnya yang terkait masalah Abang dituduh terkait apa namanya penganiayaannya, apa penyiraman air panas itu. Iya, terus itu malah nggak mempan kan. Nah, si terdakwa ini nelpon gua pakai nomor lain pada saat itu. Terus Bang? Ternyata band gua nambah naik di fitnah dia. Pada saat itu The Potter membawa manggungnya banyak. Salah ini dia, salah apa namanya? Di luar dugaan. Yang tadinya pengen menjatuhkan kayak RG nih kan pengen dijatuhkan nih. Berhasil kan bisnisnya kan, deng sempet turun kan. Kalau gua naik, justru bandnya malah naik karena gua memang orang makin penasaran dengan lagu-lagunya band gue saat itu. Nah, manggung gua malah gua keluar negeri, ke Hong Kong, ke Malaysia gua manggung. Dipikirnya dengan dia fitnah gua, menjatuhkan karir gua akan jatuh. Ternyata enggak, malah makin ramai bro. Iya Bang. Nah setelah itu dia telepon gua, halo siapa ini gue katanya, kata dia kan. Gua kaget dong, gua lagi seingat gua lagi di Alkamidi pada saat itu, lagi beli pengharum ruangan buat di apartemen gue. Lu masih berani telepon gue bilang, gue bagi royalti dong, lu kan nambah naik, anjing nggak? Lah, kok malu banget gitu sih? Sampai segitunya banget ya. Tapi gini loh, Bang, ini kan kita tahu ya, bahkan seorang NM itu juga sebenarnya kalau dibilang pansos, sebenarnya pada saat itu ya dia pansos sama Bang Kiki lah. Kita nggak ada yang nggak tahu The Potters itu siapa, apa Bang Kiki juga gimana, semua orang tahu lah. Karena band gue makin rame, dipikirnya band gue akan redup. Nggak taunya makin banyak fans, makin banyak buat tour, makin banyak gue dapet duit. Dia minta royalti bro dari situ. Kan gue yang bawa lo ke TV ya. Wih, memang manusia setan gue bilang lo nih kan. Itu gue tutup tuh telepon. Dia pakai nomor lain. Karena kalau
ada nomor dia gue nggak pernah mau angkat kan, gitu. Selain itu apa lagi bang laporannya bang? Banyak lah, banyak aja. Wah, kalau banyak itu mah kesannya udah tendensinya udah kayak benci banget dia. Banyak lah, dia kan apalagi sih kalau nggak mau ngejatuhin. Kan orang-orang begini kan gini loh, orang begini itu nggak akan merasa salah, ya, nggak akan merasa salah dan nggak akan merasa yang lain, orang lain yang salah, orang lain yang salah. Dia nggak pernah mau introspeksi, ya kan? Gue tahu kok dia agent kok dulu, malahan gue dilaporin ada salah satu kolonel, waktu itu nggak usah gue sebutin namanya. Ki, hati-hati, dia tuh agent salah satu oknum. Oke, gue tahu di pemerintahan sebelumnya. Ini gue buka aja. Sekarang udah nggak ada lagi, pemerintahan udah berganti. Nah kan, makanya lu jangan mau dimanfaatin untuk berpolitik, ya kan? Akhirnya lo keluar. Makanya dia bilang dia kan selalu mengakui aset negara. Nah itu dilindungi oknum sebenarnya. Itu dilindungi oknum. Nah, nggak mungkin lah kolonel bohong sama gua, calon jenderal bohong sama gua. Itu tuh berapa kolonel yang ngomong sama gua gitu kan? Ya kan, hati-hati, ada yang melindungi oknum. Karena dulu kita ingat dia menyerang-nyerang tokoh-tokoh. Nah itu dia dilindungi buat ngebuzzer. Dan itu cari duitnya dari situ, bro. Wah, ini asli, ini informasi yang banyak mungkin masyarakat netizen nggak tahu juga bang. Keren. Ternyata sejauh itu ya bang. Wah, ini udah mainnya kemana-mana dia. Makanya dia bilang nggak mungkin, siapa yang bisa nangkep gue. Ingat gak lu dulu, gue kan aset negara. Itu Oh, makanya dia, tapi sampai saat ini dia masih mikir kalau bahwa dia tuh bakal tetap dilindungi. Ya enggak lah, oknumnya juga dengan geser kan, namanya oknum kan. Oknum juga cari ini kan, gunain tangan orang, nggak mungkin kan. Dia butuh informasi juga gunain, misalnya contoh gitu ya, cepu gitu kan, butuh cepu kan, nggak selamanya dipakai jadi cepu, misalnya begitu. Iya, mungkin dia juga sampai saat ini dia merasa begitu bang. Ya lihat abang di sidang kemarin bagaimana sikap seorang terdakwa ini sampai hal itu menjadikan pemberatan dia terhadap tuntutan dia kan bang tuh. Abang Ya, dengar kan itu dia? sih suka dia aja ya, nggak ngaruh lah ya. Intinya kan masyarakat udah tahu sekarang. Kalau gue sepak terjangnya memang gue, bro, angkatan gue yang udah jadi jaksa banyak, ya. Terus senior gue yang udah jadi jenderal ada, gitu. Untuk informasi begitu tuh gue tahu. Gue tahu gitu kan, mata gue banyak gitu. Gue berkawan dari orang dari nol, bukan gue berkawan yang gue tempel pas sudah jadi. Gue nggak begitu, dari nol gitu kan. Perkawanan kita itu tulus semuanya, gitu. Jadi gitu ya. Jadi senior gua ya ada lah gitu kan. Pastikan gini loh, kita jangan beranggapan mentang-mentang kita ini dekat sama siapa, kita langsung post power syndrome, ya kan? Ngerasa kita punya power, sementara orang lain nggak ada power. Ya kan, kita nggak tahu orang ini berkawan sama siapa, punya saudara siapa. Orang lain nggak gila, mungkin kalau orang lain lebih gila daripada dia, habis dia gitu kan, karena dia nothing, bukan apa-apa, gitu loh. Lo tahu kan, lu di Binong sana ya kan, kayak apa gitu kan, udahlah ngaku kaya dari lahir, dari mana kaya dari lahir, gitu. Membela kepentingan masyarakat tuh dari mana kalau uangnya dimakan, kecuali dibagi-bagi di tiap followers TikTok gitu ya. Kan nggak juga. Gitu, brother. Jadi kalau untuk sekarang ya pasti kenal lah yang gue omongin ini, tahu lah ya kan. Udah nggak ada backingnya, rontok.
Dan nggak ada yang mau berkawan karena memang mulutnya bahaya. Gitu. Bisa, maksudnya dalam bahaya bukan bocor-bocor ya. Fitnahnya yang nggak tahan, yang nggak ada diada-adain gitu loh. Nah, bener tuh Bang. Fitnahnya itu yang, aduh, kalau udah ngatain orang itu kita kadang sampai nggak ini hati kita. Tapi memang tingkat sumber dayanya sampai di situ. Dia apa yang bisa? Dia ngancem gua di penjara mana? Gua tunggu sampai sekarang, nggak ada juga. Gitu, nggak ada bro, nggak ada, ya kan? Meskipun di mata netizen katanya ada kebaikannya. Dalam artian apa ya? Gini ya, lu ngapain sih pencitraan gitu kan? Orang tuh banyak loh di luar sana, ya, yang nyumbang tapi nggak dimediain tuh banyak loh. Dan mungkin kita yang posting-posting ini malu kali, nggak ada apa-apanya kita, gitu loh. Nggak ada apa-apanya kita, malu loh kita. Kita coba flexing nih, ini pelajaran nih buat artis-artisnya. Banyak yang bukan artis, ya kan, banyak yang orang biasa itu lebih nyumbangnya daripada kita. Nggak pernah mereka mau posting mau ini. Jadi kebaikan apanya gitu loh, banyak yang lebih baik gitu ya kan, gitu. Gua bro, waktu pada saat ini gue buka ya, waktu pada saat gue difitnah, ini gue nih masih normal otak gue karena nyokap gue telepon waktu itu. Ki, kamu nggak jadi artis nggak apa-apa. Waktu gue difitnah nyiram air panas tuh bro. Tapi kamu jangan ngelakuin hal-hal yang di luar hukum ya katanya. Jangan sampai kamu terjerat hukum. Karena ini orang mancing-mancing emosi kamu memang. Cuman ini nyokap gue ya. Ini wallahi nyokap gue ngomong gini. Apapun kamu, nggak jadi artis pun kamu, karir kamu hancur pun gara-gara kamu kena fitnah, kamu tetap anak saya. Pulang kamu tetap anak. Saya masih bisa ngasih makan kamu. Nyokap gue ngomong gitu. Nyokap gue usahanya lagi bagus bro. Pada saat itu. Pada saat itu nyokap gue usahanya catering. Dan nyokap gue nggak pernah minta duit gue. Gitu ya. Setelah itu gue ditawarin. Mohon maaf ya nih, ini cerita masa lalu ya. Jadi jangan dia gue preman, gue Gak apa-apa Bang Kiki, biar mereka tahu kejadian fakta sebenarnya. Beceng itu udah ada di depan mata gue. Gue disuruh ngabisin dia. Kalau mau tahu. Waduh. Pada saat itu nyokap gue telepon, gue udah mau hilaf waktu itu. Ki, mungkin feeling ibu ya. Jangan ya nak ya, aku tahu kamu sakit hati, kamu difitnah. Tapi sampai kapanpun kamu anak saya. Kalau kamu nggak mau jadi artis, saya sanggup kok ngasih makan kamu. Kamu mau apa? Tinggal minta aja sama mama. Nyokap gue nenangin diri kayak gitu kan. Gue nenangin diri nih. Gue bilang sama orang itu, enggak bang. Gue nggak sekejam itu. Iya, saking rasa fitnah itu bang, memang fitnahnya kejam banget bang kalau. Tapi kalau gue diselimutin setan otak gue waktu itu, emang gue iyain bener. Itu udah karung udah siap bro. jadi nggak jadi mental sakit juga bener tuh. Gue nggak jadi mental sakit juga. Jadi akhirnya untung gue punya ibu yang luar biasa, yang bijaksana dalam. Coba kalau nyokap gue yang umpamanya yang iya saya sakit hati, kamu difitnah begini, woi, gue langsung gelap mata itu. Ya alhamdulillah bang, abang nggak kena pancingannya kan bang. Iya, jadi gua lebih apa ya, berupaya untuk mengikuti alur aja. Dan ternyata benar ini orang sakit bipolar. Lah ini abang, waduh, di persidangan ini aja lucu bang. Jadi ini kan semua dia mengangkat bahwa si NM ini adalah seorang pahlawan katanya bang, membongkar kejahatan. Padahal di fakta persidangan kemarin sudah jelas
sebelum ada perpindahan uang itu tidak pernah ada cerita-cerita dia mereview produk, nggak ada itu bang, nggak ada. Gini. Kita ini siapa ya? Apakah kita boleh mereview produk? Kita kan bukan tugas kita, bukan institusi. Kita bukan polisi, bukan BPOM. Nah, kita ini influencer atau artis. Kita laporkan harusnya ke jalur yang benar. Betul bang, sepakat. Gitu dong. Ya, hakim tuh nggak bego lah, hakim tuh sekolah lah, gitu kan. Jadi, Ya, gitu, bang. jadi ngapain gitu loh? Ngapain terima uang gitu? Kalau lu memang bener-bener bela masyarakat, ya udah gitu, bela aja yang bener. Kalau dia kasih uang, taburi lagi ke masyarakat. Gitu. Gitu. Jangan terima apa ya? Jangan terima telan mentah-mentah omongannya NM ini gitu. Kalian tuh yang itu dikibulin semua itu. Bener-bener dikibulin semua gitu. Seolah-olah membela masyarakat, tapi kok makan uangnya? Kenapa uangnya nggak, logikanya gini ya? Kenapa uangnya nggak dibagi kalian malah dibagiin KPR? Itu aja. Nah itu dia bang, harusnya dia undang ke anak yatim, bagi-bagi apa misalkan Nggak ya. usah lah tuh followers yang dukung dia tuh yang bilang pansus Oh, iya. kasih kayak duit 1 juta Boleh. satu akun, nggak juga kan? Udah bela mati-matian begitu, udah ngata-ngatain orang, dosanya nambah, dia nggak dapet duit.